Namaku Rini. Tahun 2009, umurku masih 9 tahun. Waktu itu, aku, ibu dan bapak baru pindah ke rumah dinas milik kecamatan tempat bapakku bekerja sebagai petugas kebersihan. Rumahnya kecil, tapi bukan itu masalahnya. Rumah ini berdiri di tengah kawasan pembuangan sampah, rawa-rawa, dan pemakaman tua yang sepi. Sebelah kanan rumah langsung menghadap gunungan sampah yang setiap hari diangkut truk-truk bau. Sebelah kiri tanah lapang tak terurus. Depan rumah kuburan, belakang rawa. Dan rumah kami satu-satunya rumah yang berdiri di sana. Kata ibu, rumah itu dikasih sebagai bentuk kepercayaan dari atasan bapak. Sekalian mengelola tempat itu dan menjaga agar lingkungan tetap bersih. Awalnya, bapak menolak, tapi karena kami tidak punya tempat lain, akhirnya kami terima juga. Awal tinggal di sana, semuanya biasa saja. Tapi hari-hari berikutnya, hawa aneh mulai terasa. Saat malam, suara seperti kayu dipukul terdengar dari arah kuburan. Kadang juga suara geraman seperti orang tua napasnya sesak. Tapi anehnya, tak ada siapapun saat dicek. Aku ingat malam pertama kami tidur, aku terbangun karena mendengar suara orang tertawa kecil di dapur. Suara perempuan. Tapi ibu dan bapak sedang tidur di kamar. Pagi harinya aku cerita ke ibu. Tapi ibu cuma bilang, "Jangan suka ngomong aneh-aneh. Ini rumah orang, kita cuma numpang jagain." Sejak saat itu, aku diam. Tapi aku tahu ibu juga merasakannya. Setiap malam, dia mulai tidur sambil peluk tasbih, kadang bangun tengah malam dan menangis pelan-pelan di ruang tamu. Bapak tetap seperti biasa, tegas, keras. Tapi pelan-pelan, aku lihat perubahan dari wajahnya. Dulu bapak sering bercanda, tapi sekarang lebih banyak diam. Pulang kerja langsung masuk kamar, duduk menatap jendela, hanya diam. Sampai suatu malam, aku mendengar bapak bicara sendiri di ruang tamu. Suaranya lirih, seperti merayu atau memohon. Aku mengintip dari celah pintu kamar. Bapak duduk di lantai. Di depannya, sebuah wadah berisi air dan bunga warna merah. Ada juga beberapa kertas putih dilipat kecil-kecil. Tangannya gemetar saat menyentuh air itu. Ibu keluar dari kamar kaget melihat bapak seperti itu. "Pak, ini apa?" Bapak hanya menatap ibu. Wajahnya kosong, bibirnya bergetar. "Dia datang tadi sore, minta sesuatu. Kalau nggak dikasih, katanya kamu sama anak-anak nggak akan bisa keluar dari sini." Waktu itu aku belum mengerti maksudnya. Tapi aku ingat jelas, malam itu jadi malam pertama bapak tidur sambil menggenggam kain hitam kecil yang terus dia bawa kemanapun. Esoknya sebuah mobil bak datang ke depan rumah. Supirnya turun dan memberikan sebuah motor bebek baru pada bapak. Katanya hadiah dari kepala kecamatan sebagai bentuk terima kasih atas kerja keras bapak menjaga kawasan depo. Bapak terdiam. Ibu senyum bahagia, tapi wajah bapak tidak berubah sedikit pun. Dia hanya menatap motor itu seperti barang kutukan. Beberapa hari setelah itu, tetangga jauh kami, seorang pria parubaya bernama Pak Samin, datang ke rumah. Dia juga bekerja di dinas kebersihan. Tapi selama ini hubungannya dengan bapak biasa-biasa saja, tidak dekat, tidak juga bermusuhan. Tapi malam itu Pak Samin datang dengan senyum lebar. "Pak Warto, saya dengar rumah ini mau dikosongkan. Kalau iya saya minat." Bapak bingung. "Loh, siapa bilang? Saya belum dapat perintah pindah." "Ah, pasti nanti juga dapat. Bapak kan sudah enak, dapat motor, rumah, kerjaan rapi, ya bagi-bagilah rezeki." Kalimat itu aneh. Nada bicaranya lembut, tapi menyimpan tekanan yang menusuk. Ibu diam. Bapak tersenyum paksa
lalu mengajak Pak Samin pulang. Setelah itu kejadian-kejadian aneh makin sering muncul, seperti suara ketukan dari balik lemari saat jam 2 malam. Bau bangkai padahal rumah sudah disemprot pewangi. Dan yang paling menyeramkan, aku pernah melihat dari jendela kamar ada sosok tinggi hitam berdiri di antara tumpukan sampah. Dia tidak bergerak, tidak mendekat, tapi dia menatap langsung ke arah rumah kami. Dan malam itu juga, suara ketukan muncul dari bawah randangku. Saat aku beranikan diri menengok, tidak ada apa-apa, kecuali sebuah kertas putih yang dilipat rapi. Di dalamnya tertulis satu kalimat, "Kau tak layak tinggal di sini." Setelah insiden kertas putih di bawah ranjangku, aku jadi sering susah tidur. Setiap kali mata mulai berat, selalu ada hal kecil yang bikin terbangun. Suara langkah di luar, dentingan logam seperti rantai ditarik, atau bisikan dari arah dapur. Aku selalu mencoba mengabaikan, menutup telinga dengan bantal, tapi tetap saja, rasa takutnya menetap. Ibu mulai sering sakit kepala. Wajahnya pucat, dan suara bicaranya makin pelan. Tapi dia tetap masak, tetap nyapu, tetap zikir sambil nunggu bapak pulang kerja. Dia nggak pernah ngeluh, tapi dari cara jalannya, dari matanya yang berkaca-kaca waktu nyuapin aku makan, aku tahu ibu mulai nggak kuat. Bapak juga makin aneh. Kalau pagi, dia biasa pamit kerja sambil senyum, sekarang cuma angguk pelan. Pulang kerja langsung masuk kamar, motornya jarang dipakai. Bahkan hadiah-hadiah kecil dari atasan yang dikasih beberapa kali nggak pernah disentuh. Seolah bapak takut berurusan dengan apapun yang bersifat hadiah. Sampai suatu sore, ibu pulang dari warung dalam keadaan panik. Dia cerita barusan ketemu Bu Yati, istri dari salah satu rekan kerja bapak. Bu Yati bilang Pak Samin tiap malam datang ke rumahnya, bawa rokok sama kopi. Nggak pernah ngomong soal kerja. Cuma duduk di teras, ngerokok, dan ngeliatin arah rumah kita. Bapak yang dengar itu langsung berdiri dari kursi. Matanya merah. Tapi bukannya marah, dia malah tertawa kecil, pahit. Dia memang pengen rumah ini, Las, dari dulu. Ibu melotot. Loh, maksudnya dari dulu itu kenapa, Pak? Bapak akhirnya cerita. Dulu, sebelum kami tinggal, rumah itu pernah ditawar Pak Samin. Tapi ditolak sama kepala dinas. Katanya rumah itu cuma buat petugas kebersihan yang bisa dipercaya dan disiplin. Dan waktu itu, nama Bapak yang dipilih. Ternyata sejak saat itu, Pak Samin sering nyinir, kadang nitip oleh-oleh aneh ke kantor Bapak, kayak minyak wangi campur bunga, atau kain putih dililit benang merah. Bapak tahu itu bukan hadiah biasa, makanya selalu dibuang diam-diam. Tapi sekarang, dia makin terang-terangan, dan aku ngerasa, Las, dia mulai pakai cara yang lebih gelap. Bapak ngomong kayak gitu sambil lihat ke arah pintu, pelan, takut. Aku yang duduk di lantai nunduk, pura-pura nggak dengar, tapi jantungku berdebar. Malam itu, aku tidur sama ibu, karena kamar terasa lebih dingin dari biasanya. Padahal semua jendela udah ditutup, tapi hawa aneh itu terasa. Dingin yang bukan dari udara, tapi dari sesuatu yang nggak kelihatan. Sekitar jam 2 malam, suara ketukan muncul lagi. Kali ini bukan dari bawah ranjang, tapi dari plafon. Ibu bangun, megang tanganku. Gak usah lihat ya. Aku ngangguk. Tapi suaranya makin keras. 3 kali ketukan, jeda, lalu 3 kali ketukan lagi, lalu diam. Pagi harinya, pas Bapak lagi nyapu halaman, dia nemu sesuatu di balik pot dekat pagar. Sebuah boneka kain, kotor, kumal, dan ada rambut manusia dililit di lehernya. Bapak diam, lalu langsung bakar boneka itu di tungku belakang. Beberapa jam kemudian, mobil kepala dinas datang. Dia ngajak Bapak ngobrol di dalam mobil, lama, sekitar setengah jam. Pas Bapak turun, wajahnya pucat. Kita disuruh pindah. Aku dan Ibu bengong. Loh, kenapa Pak? Bukannya belum waktunya? Bapak cuma geleng. Katanya ada yang butuh rumah ini lebih cepat.
Ibu langsung marah. Tapi bapak bilang dia capek, dia lelah, dan dia nggak kuat lagi. Aku tahu ini bukan soal rumah. Ini soal tekanan. Tekanan dari orang yang selama ini terlihat biasa, tapi menyimpan niat jahat. Malam harinya, kami mulai beres-beres. Barang dikemasi, lemari dikosongin, perabotan dibungkus. 3 orang keponakan bapak datang bantuin. Mereka bawa pickup untuk angkut barang. Tapi waktu kami mulai angkut barang keluar, tiba-tiba salah satu dari mereka, Mas Doni, berhenti di tengah jalan. Dia jongkok, lalu muntah, darah. Disusul 2 yang lain. Mereka juga muntah darah, banyak. Dan anehnya nggak ada rasa sakit. Abis muntah langsung pingsan. Kami panik. Ibu langsung ambil air dan bacain doa. Tapi aku lihat sesuatu dari balik jendela. Seseorang berdiri di luar pagar, pakai baju dinas ungkap. Pak Samin. Dia cuma berdiri, menatap ke arah kami. Tanpa senyum, tanpa bicara. Dan saat Bapak hendak keluar untuk nyamperin, pria itu sudah tidak ada di sana. Setelah kejadian malam itu, semua orang di rumah diam. Suasana seperti terkunci. Ibu hanya menangis di sudut dapur sambil menggenggam tasbih yang sudah kusam. 3 keponakan yang pingsan akhirnya siuman menjelang subuh. Tapi wajah mereka pucat seperti kapur. Bibir kering, mata sayu, seperti habis melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Bapak tak bicara sepatah kata pun. Dia hanya duduk di kursi rotan, memandangi satu titik di lantai. Hari itu kami lanjut beres-beres, tapi suasananya beda. Barang-barang yang biasanya ringan sekarang terasa berat. Bukan karena bobotnya, tapi karena hawa yang menyelimuti, seperti ada sesuatu yang menahan, yang tidak rela rumah itu ditinggalkan. Menjelang malam, ibu bilang mau sholat tahajud. Walau rumah sudah hampir kosong, dia tetap memilih sudut ruangan biasa tempat dia biasa sholat. Tidak ada sejadah karena sudah dibungkus. Jadi dia ambil kardus, disobek, lalu dijadikan alas. Lampu sengaja dimatikan agar suasana lebih tenang. Tapi entah kenapa, malam itu berbeda. Heningnya bukan seperti biasanya. Ada rasa ganjil yang sulit dijelaskan. Aku yang belum tidur hanya bisa memperhatikan dari celah pintu. Ibu duduk tenang, membaca doa dengan khusyuk. Tapi tiba-tiba, dia menghentikan bacaan. Diam. Lalu berdiri pelan. Tangan kirinya gemetar saat mengangkat kardus bekas alas sujudnya. Teriakan langsung pecah malam itu. Ibu menjerit, jatuh terduduk. Bapak langsung lari dari kamar, aku pun ikut keluar. Saat kami semua menghampiri, kami lihat pemandangan yang membuat darah seolah berhenti mengalir. Di bawah kardus, ada puluhan kalajengking. Hitam, gemuk, dan mengerikan. Mereka tidak menyerang, hanya diam. Jalan pelan memutari tempat ibu salat tadi. Tapi cukup untuk membuat suasana terasa seperti mimpi buruk yang hidup. Bapak segera mengambil sapu, mengusir makhluk-makhluk itu. Tapi saat sapu menyentuh tanah, seekor ular besar melintas di antara kami. Badannya tebal, panjang, tapi buntung. Tidak ada ekor, hanya ujung tubuh yang licin seperti terpotong kasar. Ular itu berjalan ke arah lemari, lalu masuk ke kolongnya. Anehnya, di kolong itu tidak ada lubang, tidak ada celah kemanapun. Tapi ular itu benar-benar menghilang. Ibu masih terduduk, wajahnya pucat, mata melotot. Aku minta tolong tadi. Aku bilang dalam hati, siapapun yang ada di sini, tolong bantu bersihkan semuanya. Aku minta baik-baik, tapi kenapa malah kayak gini? Bapak memeluk ibu, matanya berair, tapi tetap menahan diri untuk tidak menangis. Subuh datang. 3 keponakan yang semalam sempat muntah darah kini tidur di ruang depan. Tapi ada yang lebih aneh lagi pagi itu.
Sampah-sampah yang semalam belum sempat dibereskan, lenyap. Semua hilang, bersih total. Tumpukan karung, plastik dan serpihan kayu yang menumpuk di sekitar rumah lenyap seperti disapu angin. Kami semua terdiam. Bahkan Bapak yang biasanya skeptis cuma bisa menatap kosong ke halaman depan. Hari itu juga kami resmi pindah. Rumah lama ditinggalkan dalam keadaan kosong. Tapi tidak benar-benar kosong. Karena saat aku melirik ke belakang untuk terakhir kali, aku melihat pintu rumah terbuka sedikit. Dan dari dalam, bayangan hitam melambai pelan ke arahku. Setelah kami pindah dari rumah itu, semuanya tidak langsung membaik. Kami tinggal di sebuah rumah gubuk kecil milik keluarga ibu yang dulu sempat kosong bertahun-tahun. Lokasinya agak masuk ke gang sempit, jauh lebih kecil dari rumah sebelumnya. Tapi setidaknya kami merasa sedikit lebih tenang. Ibu kembali bekerja di kecamatan sebagai petugas bersih-bersih. Sementara bapak makin hari makin tertutup. Dia tidak lagi pergi ke kantor, tidak lagi mandi pagi, tidak lagi berbicara panjang. Yang berubah bukan hanya sikapnya, tapi juga tubuhnya. Perut bapak membesar, cepat, hanya dalam hitungan minggu. Padahal badannya tetap kurus, bahkan makin menyusut. Tapi perutnya keras, besar, seperti balon batu. Awalnya kami pikir itu pembengkakan biasa. Tapi waktu dipegang, tidak lembek. Tidak ada rasa sakit juga. Tapi wajah bapak selalu terlihat menahan sesuatu. Bukan sakit, tapi seperti tekanan yang tidak terlihat. Ibu beberapa kali mengajak ke puskesmas, tapi bapak menolak. Dia hanya bilang, ini bukan urusan mereka. Sampai suatu siang, seorang kenalan lama bapak datang. Namanya Pak Nur. Dia dulunya mantan staf dinas yang sudah pensiun. Sering dianggap seperti kakak sendiri oleh bapak. Pak Nur datang dengan maksud membeli barang-barang bekas yang kami tinggalin waktu pindah. Tapi saat lihat kondisi bapak, dia langsung berubah ekspresi. Ini bukan sakit biasa, Bu, bisiknya ke ibu di dapur. Saya nggak ngerti banyak, tapi saya tahu ada yang salah. Besok ikut saya. Saya kenalin sama orang. Ibu nggak langsung jawab, tapi malam itu, setelah bapak tidur, ibu cerita semuanya padaku. Aku masih kecil waktu itu, tapi aku ingat betul tatapan mata ibu saat bilang, ibu nggak bisa diam. Kalau cuma salat zikir, semua sudah ibu lakukan, tapi bapakmu nggak sembuh-sembuh. Akhirnya 2 hari kemudian, kami pergi ke rumah seseorang, teman lama Pak Nur. Seorang pria tua yang tinggal di ujung desa. Rumahnya seperti rumah orang biasa. Tidak ada dupa, tidak ada jimat, tidak ada suasana mistis. Saat kami masuk, bapak dibawa ke dalam kamar. Orang tua itu hanya memegang perut bapak beberapa detik lalu diam. Nggak usah dikasih apa-apa, bapakmu kena, katanya pelan. Kena apa, Pak? Tanya ibu. Guno-guno, tapi ini bukan kiriman sembarangan. Ini ditanam, sudah lama. Kami semua terdiam. Bapak hanya memejam seperti menahan nafas. Lelaki tua itu memberi satu nasihat. Tidak pakai mantra, tidak pakai benda aneh, hanya satu kalimat. Salat tahajud tiap malam. Baca ayat kursi 101 kali. Jangan lepas sampai 100 hari. Ibu mengangguk. Matanya basah. Sejak saat itu rutinitas berubah. Setiap jam 2 pagi, ibu bangun, ambil air wudhu, lalu salat tahajud di sudut kamar. Setelah itu zikir panjang, lalu membaca ayat kursi dengan suara pelan dan bergetar. Hari pertama, kedua, kelima, tidak ada yang berubah. Bapak tetap seperti itu, tidak makin baik, tapi juga tidak memburuk. Perutnya tetap keras, bahkan kadang makin besar saat malam. Hari ke-21, ibu mulai goyah. Aku tahu dari caranya membaca doa yang kadang diselingi isak pelan. Malam itu, malam yang aneh. Setelah salat dan zikir, ibu menatap arah jendela, matanya kosong. Tiba-tiba dia bergumam pelan,
seperti menjawab sesuatu yang tidak terdengar. 100 kali? Tapi saya kira cukup 40. Aku yang mendengarnya dari balik pintu langsung merinding. Ibu terdiam, nafasnya pendek, lalu perlahan menengok ke belakang. "Rin, kamu dengar suara itu?" Aku tidak bisa menjawab, karena detik itu juga aku mendengar suara yang sama. Sebuah suara tua, berat, tapi pelan, seperti bisikan langsung di telinga. "Nak, suamimu tidak akan sembuh dalam 40 hari, tapi dalam 100 hari. Baca ayat kursi 101 kali, tiap malam. Jangan putus." Ibu menatapku. Kami sama-sama terdiam, tapi suara itu belum selesai. "Malam besok, kuncinya akan dibuka. Tapi jangan takut, dia hanya datang untuk mengawasi." Dan malam itu, aku tidak bisa tidur sampai pagi. Malam berikutnya datang, lebih cepat dari biasanya. Entah kenapa, matahari seperti enggan menyinari lama-lama. Sejak siang, langit mendung, udara dingin menusuk hingga ke tulang. Ibu seperti orang yang sedang menunggu tamu. Dia tidak banyak bicara, hanya duduk di sudut rumah dengan tasbih di tangan, pandangan kosong mengarah ke pintu. Sesuai pesan yang didengar semalam, ibu bangun jam 2 lewat. Dia ambil air wudhu, pakai mukena, lalu mulai tahajud. Bacaan ayat kursi dimulai setelahnya. Pelan, hati-hati, tapi tidak terputus. Aku menghitungnya diam-diam. Tangan ibu bergerak di atas biji tasbih satu persatu sampai ke angka 101. Tepat saat bacaan terakhir keluar dari bibir ibu, ada angin dingin menyusup dari celah jendela yang tertutup. Angin itu berputar pelan di dalam ruangan, lalu menghilang begitu saja. Tapi bukan itu yang membuat kami takut. Beberapa detik kemudian, dari arah pintu rumah, terdengar suara langkah. Tapi bukan sepatu, bukan sandal, bukan kaki manusia. Langkah itu terdengar berat menyeret seperti beban dari dunia lain. Ibu menghentikan zikir. Matanya langsung memandangi pintu. Langkah itu berhenti. Tapi yang terdengar justru suara ketukan. 1 kali. Lalu 2 kali. Lalu diam. Kami tidak berani mendekat. Tapi entah keberanian dari mana, aku mendekati jendela, membuka sedikit tirainya. Dan di sanalah aku melihatnya. Di depan rumah kami, yang terletak di ujung gang kecil dan gelap itu, berdiri seorang lelaki tua, kurus dengan sorban kusam melilit kepalanya. Di tangannya ada tongkat panjang, dan di pundaknya tergantung lampu minyak kecil yang masih menyala. Dia tidak bicara, tidak bergerak, hanya berdiri menatap rumah kami. Dan yang membuat jantungku berdetak makin cepat, di belakang lelaki itu, samar, terlihat gerbang tinggi berwarna hitam, berdiri tanpa tiang, tanpa dinding, tanpa alasan kenapa ia bisa ada di sana. Gerbang itu tidak pernah ada sebelumnya. Dan esok paginya, juga tidak akan ada lagi. Pagi itu ibu tidak cerita apa-apa, tapi aku tahu dia melihat yang sama. Karena waktu dia buang air di belakang rumah, dia kembali ke dalam sambil membawa satu bunga kecil berwarna biru. Ini tadi jatuh dari udara, turun pelan, kayak dilempar dari langit. Bapak belum berubah, masih terbaring, masih dengan perutnya yang keras dan dingin. Tapi wajahnya sedikit lebih damai, tidak secekam minggu-minggu sebelumnya. Hari-hari berlalu. Malam demi malam dilalui dengan zikir dan ayat kursi. Kadang ibu tertidur di tengah bacaan. Kadang terbangun mendadak seperti dikejutkan sesuatu yang tidak kelihatan. Tapi dia tetap melanjutkan. Tak pernah putus. Sampai malam ke-41 datang. Malam itu ibu menyelesaikan bacaan lebih cepat. Dia duduk di tengah ruangan, memeluk tasbihnya erat-erat. Lalu sesuatu terjadi. Ibu tiba-tiba terduduk lemas. Matanya melotot. Mulutnya terbuka tapi tidak bersuara.
Nafasnya terengah-engah. Dan tiba-tiba, dia melihat tubuhnya sendiri duduk di seberang ruangan, masih memegang tasbih. Dia keluar dari raganya. Ruhnya berdiri, menatap jasadnya sendiri. Dia melihat sekeliling, lalu melihat cahaya kecil di ujung ruangan. Dari sana, sosok nenek tua muncul. Bungkuk, memakai kebaya hitam, membawa lentera tua yang nyalanya redup. Nenek itu menatap ibu, tersenyum, lalu berkata pelan, "Waktumu belum, tapi kau akan melihat siapa yang menanamkan rasa sakit ini ke tubuh suamimu." Dan malam itu, ibu tersentak bangun. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Tapi yang membuat semuanya lebih mencekam, di luar rumah, Pak Samin berdiri, tepat di depan pagar, membelakangi rumah, dan sedang menanam sesuatu ke tanah. Pagi setelah ibu melihat Pak Samin menanam sesuatu di depan rumah, suasana berubah drastis. Langit mendung sejak fajar, udara dingin tapi kering. Dan yang paling aneh, perut bapak terlihat lebih besar dari biasanya. Lebih keras. Tapi wajahnya seperti mulai sadar. Bola matanya bergerak mengikuti cahaya walau belum bisa bicara. Ibu tidak bilang apa-apa tentang malam sebelumnya. Tapi aku tahu, dia mengingat semua. Hari itu ibu hanya diam, menyiapkan makanan seadanya, lalu duduk di pojok rumah. Dia buka kalender kecil yang digantung di dinding dan memberi lingkaran merah di angka hari itu. Hari ke-100. Malamnya, setelah ayat kursi terakhir selesai dibaca, ibu seperti mendapat dorongan tak kasat mata. Dia berdiri, masuk ke kamar tempat bapak terbaring. Aku ikut pelan di belakangnya. Bapak membuka mata. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia bicara. "Saya mau mandi, Las. Tolong siapkan air dan bunga." Ibu tertegun. "Bunga apa, Pak?" "Bunga apa saja. Yang penting airnya kena bunga." Ibu tak banyak tanya. Malam itu dia kumpulkan bunga seadanya dari sekitar rumah. Melati dari halaman depan, kenanga dari rumah tetangga, dan bunga kamboja kering dari pinggir jalan. Dia masukkan semua ke dalam ember. Airnya dingin, tapi begitu disentuh, terasa hangat seperti disentuh sinar matahari. Bapak berdiri pelan, dibantu ibu. Dia melangkah ke kamar mandi, membuka bajunya, lalu menyiram tubuhnya dengan air bunga itu. Tak ada suara, tak ada tangisan, hanya napas berat dan gerakan perlahan. Setelah siraman terakhir, bapak duduk di kursi. Matanya menatap lantai, dan perlahan perutnya mulai mengempes. Seolah sesuatu di dalamnya ditarik keluar, tapi bukan lewat mulut, bukan lewat pori-pori, seperti menguap. Ibu menangis pelan. "Ya Allah, ya Allah." Bapak mengangkat tangannya, menyentuh pipi ibu. "Terima kasih, Las, kamu kuat sekali." Dan saat itulah rumah tiba-tiba bergetar, seperti ada suara berat dari bawah tanah. Suara lirih, jauh tapi menggeram. Tiba-tiba, dari arah kamar belakang terdengar suara pintu dibanting. Aku yang mendengar langsung lari ke arah suara itu. Di sana, tidak ada siapa-siapa, tapi di atas meja kecil dekat jendela ada bungkusan kain hitam. Saat ibu membukanya, isinya mengejutkan kita semua. Segumpal rambut manusia, jarum karat, dan kertas lusuh dengan tulisan Arab gundul yang tidak kami mengerti. Dan di balik kertas itu ada foto bapak,
terlipat dua dengan lubang bekas dibakar di bagian perutnya. Ibu langsung membungkusnya lagi, membacakan doa yang dia hafal. Keesokan paginya, kami semua duduk di ruang tengah. Bapak sudah bisa bicara. Tubuhnya masih lemah, tapi wajahnya tenang. Tapi di tengah ketenangan itu tiba-tiba ibu berdiri. Dia seperti kesurupan, matanya kosong, tapi mulutnya bicara sendiri. Calon bayi laki-laki dan perempuan, bangunlah, carilah obat, keluar, jangan mau kalah. Aku dan bapak hanya bisa menatap, bingung, tak berani bergerak. Tapi yang membuat jantungku berhenti sesaat, dari kamar tempat bapak tidur, terdengar suara jawabannya. "Iya, Dek, aku keluar." Ibu langsung tertegun, matanya berkedip-kedip, lalu seperti tersadar. Dia lari ke kamar bapak. Begitu masuk, bapak duduk tegak di kasur, tangannya menggenggam kembang dari air mandi semalam. Dia menatap ibu. "Ini kembangnya. Tolong kamu taruh di bak mandi. Aku mau mandi lagi." Ibu mengangguk, meski masih bingung. "Aku harus mandi, biar semuanya keluar." Setelah itu, ibu menyiapkan air lagi. Tapi kali ini bapak tidak minta bunga biasa. Dia bilang, cari telur entok dan bunga dari pohon kates gantung yang masih berbuah. Ibu bingung. Telur entok mungkin bisa dicari, tapi bunga pohon kates gantung itu jarang, hampir tidak ada. Tapi bapak tetap berkesikeras. Kalau nggak ada, kita nggak akan benar-benar bebas. Malam itu kami tidur dengan hati tidak tenang. Tapi sebelum tidur, ibu berkata pelan padaku, "Besok, kita harus pulang kampung. Mungkin jawaban ada di sana." Pagi-pagi sekali, sebelum matahari terbit, kami sudah bersiap. Ibu mengendong tas kain berisi pakaian secukupnya. Aku membawa bungkusan makanan dan termos kecil. Kami naik bus ekonomi menuju kampung halaman ibu di sebuah desa kecil di kaki pegunungan. Perjalanan butuh waktu hampir 6 jam. Udara di desa itu lebih sejuk, tapi tidak membuat perasaan kami lebih tenang. Kami tidak datang untuk liburan. Kami datang mencari sesuatu yang hampir mustahil. Pohon kates gantung yang masih berbuah. Kebanyakan orang sudah mengganti tanaman itu dengan bibit baru atau menebangnya karena dianggap tidak berguna. Tapi di kampung itu, hal-hal seperti ini kadang masih tersisa. Dan benar saja, di halaman belakang rumah kosong bekas milik kakek buyut, berdiri satu pohon kates tua yang menggantung tinggi, menjuntai ke bawah seperti tangan lemas. Di ujung rantingnya, satu bunga kecil berwarna merah pucat menggantung, masih segar, masih utuh. Ibu memetik bunga itu pelan. Tidak ada angin. Tapi saat bunga itu lepas dari ranting, tubuh ibu bergedik. "Ada yang mengawasi," bisiknya. Aku menatap sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Kami kembali ke kota hari itu juga. Setibanya di rumah, langit sudah gelap. Tapi di depan pagar rumah kami, ada seorang perempuan berdiri. Dia muda, mengenakan jilbab, wajahnya cantik tapi pucat. Tangannya membawa kardus kecil. Ibu turun dari ojek, menatap perempuan itu. "Cari siapa, Dek?" tanya ibu. Perempuan itu menunduk. "Saya istrinya Pak Samin." Ibu diam. "Aku juga." Perempuan itu menarik napas panjang, lalu menatap mata ibu. "Istri keempat," hening. Lalu perempuan itu bercara pelan. "Saya mau pindah, Bu. Saya nggak tahan. Tiap malam, saya lihat ular besar lewat halaman. Kadang masuk ke rumah, kadang muncul dari bawah tempat tidur.
Sudah lama saya tahan, tapi makin ke sini, suara-suara itu makin jelas. Terkadang Pak Samin bicara sendiri, terkadang dia menyebut nama ibu. Ibu terpaku, mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Perempuan itu menyerahkan kardus kecil itu. Ini barang-barang yang saya temukan di kamar. Saya nggak ngerti, Bu. Tapi saya rasa ini ada kaitannya. Dia lalu pergi. Tidak pamit, tidak menoleh. Hanya berjalan cepat menyusuri gang sampai hilang di balik pertigaan. Ibu membawa masuk kardus itu. Kami buka di ruang tengah. Isinya membuat nafas kami berhenti. Satu boneka kain dengan mulut dijahit benang merah. Segumpal rambut yang sangat mirip dengan rambut ibu. Sebuah kertas bertuliskan nama bapak, ibu, dan aku. Masing-masing disilang dengan tinta hitam. Dan sebuah foto tua. Foto bapak dan Pak Samin. Saat masih muda, tertawa berdampingan. Ibu duduk di lantai, matanya berkaca-kaca. Dia temannya, bukan musuh. Tapi ternyata dari dulu dia menyimpan sesuatu. Malam itu, rumah kami kembali hening. Tapi keheningannya lain. Seperti ada yang menunggu. Bapak tidur lebih tenang. Perutnya sudah mulai kembali seperti semula. Tapi tubuhnya masih lemah. Dan ibu kembali sholat tahajud. Setelah membaca ayat kursi, dia berjalan mengelilingi halaman sambil membawa tasbih seperti biasa. Tapi malam itu, di ujung gang, berdiri sosok baru. Seorang laki-laki tinggi, mengenakan sarung batik dan peci hitam. Wajahnya tidak jelas, tapi tubuhnya memancarkan hawa panas. Dia menatap ibu, tidak mendekat, hanya berdiri. Dan sebelum menghilang ke balik pohon jambu, dia sempat mengangkat tangan dan menunjuk ke arah timur. Keesokan harinya, ibu bilang, "Kita harus ke tanah kosong di ujung jalan. Ada sesuatu yang harus digali." Pagi itu, suasana rumah mendadak sunyi seperti terkunci. Tak ada angin, tak ada suara ayam tetangga, tak ada klakson dari jalan utama. Hanya diam, hening yang menusuk. Ibu tidak bicara apa-apa, tapi aku tahu dari cara dia menyiapkan cangkul dan karung bekas, ada sesuatu yang berat sedang dia bawa dalam pikirannya. Kami jalan kaki ke ujung gang, ke tanah kosong yang ditunjuk sosok dalam mimpi semalam. Tempat itu hanya lapangan kecil ditumbuhi rumput tinggi, tidak jauh dari rumah, tapi tidak pernah kami datangi. Tidak ada siapapun yang tahu siapa pemiliknya. Tidak ada yang berani membersihkan. Ibu berdiri di tengah lapangan, menunduk pelan. Di sini, bapak masih lemah, tapi dia ikut datang. Dia hanya duduk di batu pinggir, mengusap wajah berkali-kali. Aku yang mulai menggali. Tanahnya keras, seperti baru saja dipadatkan. Baru beberapa sentimeter digali, bau busuk langsung menyergap. Bukan bau bangkai, tapi bau seperti kertas basah dicampur tanah kuburan, pekat dan lengket di hidung. Aku teruskan menggali, dan saat cangkulku mengenai sesuatu yang keras, ibu langsung sujud. Perlahan kami angkat benda itu. Sebuah peti kecil dari kayu tua, dililit tali rotan dan dibungkus kain kafan. Ibu langsung ambil air dan membaca doa pelan-pelan. Bapak mulai gemetar. Tubuhnya keringatan meski udara pagi masih dingin. Kami buka peti itu. Isinya membuat perutku mual seketika. Satu boneka pocong kecil, diikat kawat, ditusuk jarum panjang di kepala dan perutnya. Di bawahnya ada foto bapak, versi lama, foto dari tahun dia baru mulai kerja. Foto itu penuh lubang bakaran, dan di bagian mata dilubangi seperti dicongkel. Ibu menutup peti itu. Tangannya gemetar, matanya merah. "Ini yang bikin kamu seperti sekarang,"
katanya pelan ke bapak. Bapak hanya bisa menangis. Hari itu juga, ibu membakar peti itu di pekarangan rumah. Dia duduk di samping api, membaca ayat kursi tak henti-hentinya. Suaranya bergetar, tapi terus dia paksakan. Dan saat api membesar, suara-suara mulai terdengar. Bukan suara dari dunia ini, jeritan, tawa kecil, desisan pelan seperti seseorang bicara dalam bahasa yang tak dimengerti. Tapi ibu terus membaca sampai api padam. Saat api benar-benar mati, langit yang tadinya mendung perlahan terbuka. Sinar matahari turun pelan menyinari rumah kami. Udara berubah hangat. Tapi malamnya, hal aneh terjadi lagi. Aku bangun sekitar jam 2 malam. Ibu belum tidur. Dia masih di pojok ruang tengah memegang tasbih. Bapak tidur di kamarnya. Sudah terlihat jauh lebih tenang. Aku keluar kamar pelan-pelan, duduk di samping ibu. Tiba-tiba, dari arah dapur, terdengar suara perempuan tertawa, lirih, remeh. Dan yang paling menyeramkan, suara itu seolah mengarah langsung ke telingaku. Ibu menghentikan bacaannya, menoleh ke dapur. Di sana, berdiri seorang perempuan dengan rambut panjang kotor, wajah rusak dan mata hitam lebar. Dia tersenyum, tangannya menunjuk ke lantai, lalu perlahan menghilang seperti asap. Kita berdua bergegas ke dapur. Dan di bawah meja makan, ada bekas tanah yang baru digali. Di dalamnya, ada secari kertas, tertulis dengan tinta merah. Ini belum selesai. Setelah penemuan kertas bertinta merah itu, suasana rumah kembali berubah. Hawa yang sebelumnya mulai hangat, berubah dingin dan berat, seperti ditutupi kabut tipis yang tak terlihat. Bahkan, lampu-lampu mulai sering redup, meski listrik tidak bermasalah. Ibu tetap menjaga rutinitasnya, setiap malam, tahajud, setiap pagi, zikir. Tapi wajahnya terlihat makin lelah. Tubuhnya kurus, bola matanya cekung, dan suara ibu kadang terdengar seperti berasal dari tempat jauh, pelan dan kosong. Bapak perlahan pulih. Dia mulai bisa jalan dari kamar ke ruang tengah, duduk di kursi rotan, membaca koran lama, atau hanya menatap halaman. Tapi dia belum pernah bicara soal Pak Samin. Seolah nama itu dilarang diucapkan. Sampai suatu malam, hal yang paling tak kami duga terjadi padaku. Aku sedang tidur, biasa saja, tidak bermimpi apapun. Tapi tubuhku mendadak panas. Perutku mual, sangat mual. Aku bangun, berlari ke kamar mandi, dan di sana aku muntah. Bukan air, bukan makanan, tapi darah, pekat, merah, kental. Dan bersamanya, keluar 4 gumpalan hitam berbau busuk. Ukurannya seperti kepalan tangan kecil, lendirnya lengket, menjijikkan. Aku jatuh terduduk, teriak memanggil ibu. Dia datang. Begitu melihat apa yang keluar dari mulutku, wajahnya langsung pucat. Dia tidak bicara, tidak menangis, hanya berdiri diam sambil tangannya gemetar. Aku dibawa ke rumah sakit malam itu juga. Diperiksa, diinfus, di-scan, tapi hasilnya nihil. Dokter bilang aku sehat. Ini mungkin psikosomatis, katanya. Tekanan psikologis. Tapi kami tahu, ini bukan soal pikiran. Ini bukan soal stres. Ini kiriman. Malam itu kami pulang dengan tubuh lemas. Di dalam kamar, ibu memelukku. Dia tidak tidur sampai pagi, membaca doa-doa pelan sambil mengelus rambutku. Dan menjelang subuh, ibu bicara. Semuanya harus diakhiri, Rin. Kita harus kembalikan semua ini ke asalnya. Esok harinya, ibu pergi ke pasar tradisional. Dia membeli telur entok seperti yang dulu diminta bapak. Juga beberapa bunga yang tumbuh di dataran tinggi
dan satu bahan paling sulit, air dari 7 sumber. Dia bilang, malam nanti semua harus dimandikan. Rumah, halaman, bahkan tubuhku. Sore itu kami membersihkan seluruh rumah. Lantai disiram air doa, pintu dan jendela diusap bunga. Bapak menggantung tali putih di 4 sudut rumah. Katanya untuk menolak masuknya mata. Dan malam harinya, saat semuanya terasa lebih ringan, kami melihat sesuatu dari jendela belakang. Di pohon jambu yang tumbuh di pekarangan, menggantung sebuah boneka. Bukan boneka biasa, boneka pocong kecil. Kepalanya dililit benang merah, tubuhnya diikat daun pandan kering, dan di dadanya tertusuk paku karatan sepanjang 2 jari. Kami mendekat pelan. Ibu membacakan doa. Tapi sebelum kami sempat mengambilnya, boneka itu tiba-tiba bergerak sendiri, bergoyang. Lalu, suara perempuan terdengar. Jelas, bukan kalian yang harus selesai, tapi dia. Dan dari balik pagar, Pak Samin berdiri, mengenakan pakaian rapi seperti biasa. Wajahnya tenang, tapi matanya menatap lurus ke arah kami. Dia tidak bicara, tidak bersuara, hanya berdiri. Dan saat Bapak keluar dari rumah, berjalan tertatih dengan tubuh masih lemah, Pak Samin memalingkan wajahnya, lalu pergi, tanpa suara, tanpa salam. Dan keesokan harinya, kabar mengejutkan datang dari rumah sakit. Pak Samin masuk IGD, serangan jantung, masih hidup, tapi kondisinya kritis. Dan sejak hari itu, dia tidak pernah kembali ke rumah dinas. Tidak pernah lagi muncul di kantor, tidak pernah lagi terdengar kabarnya. Seolah lenyap begitu saja dari dunia ini. Tapi kami tahu, sesuatu darinya masih tertinggal. Beberapa minggu setelah kabar Pak Samin masuk rumah sakit, keadaan mulai membaik. Rumah kami lebih tenang, udara lebih hangat. Tidak ada suara-suara ganjil di malam hari. Tidak ada lagi bayangan hitam di jendela. Bapak sudah bisa berjalan ke warung sendiri. Bahkan sesekali membantu ibu menyapu halaman. Aku pun perlahan kembali ke rutinitas sekolah, walau mimpi buruk masih sesekali datang. Tapi yang aneh adalah ini. Sejak keluar dari rumah sakit, Pak Samin benar-benar hilang. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Rumahnya kosong. Tetangga bilang dia pindah diam-diam. Tidak pamit. Tidak ada mobil pindahan. Tidak ada kabar. Bahkan dinas tempat dia bekerja pun tidak menerima surat pengunduran diri. Hilang seperti ditelan bumi. Sampai suatu hari, sekitar 3 bulan setelah itu, ibu menerima surat. Tanpa pengirim, kertasnya dilipat rapi. Tidak ada nama, tidak ada alamat. Hanya satu kalimat di tengahnya, ditulis dengan tinta biru. Kalau aku sudah tidak bisa menebus, biar semua ikut aku. Ibu membaca itu sambil gemetar. Dia tahu, ini belum selesai. Ini bukan soal orangnya, tapi tentang apa yang sudah pernah dia lakukan. Sejak saat itu, ibu tidak pernah meninggalkan zikir malam. Bahkan saat sakit, dia tetap sholat tahajud dalam posisi duduk. Tasbih tidak pernah lepas dari tangannya. Bapak juga berubah. Dia lebih tenang, lebih sabar. Tapi ada hari-hari di mana dia hanya duduk di teras, menatap ke ujung gang, dengan pandangan kosong. Pernah satu malam, saat aku bangun untuk ke kamar mandi, aku melihat Bapak duduk sendiri di ruang tamu. Lampu tidak dinyalakan. Tangannya menggenggam secangkir kopi, tapi tidak diminum. Dia bicara sendiri. Pelan. Aku tahu kamu masih di sini, tapi jangan ganggu anakku lagi. Aku tak berani bertanya. Paginya aku pura-pura tidak tahu.
Beberapa tahun berlalu, hidup kami kembali seperti semula. Tapi tidak benar-benar normal, karena ada yang berubah di dalam hati kami. Dan rasa itu tumbuh menjadi kewaspadaan. Sekitar tahun 2019, kakakku yang waktu itu sudah bekerja sebagai perawat, pulang ke rumah dengan wajah kaget. Dia cerita bahwa sore itu dia menerima pasien masuk ke IGD. Laki-laki parubaya, lemah karena gagal jantung. Namanya Pak Samin. Dia kaget, tapi tetap profesional, tetap melayani. Yang membuat kakakku bingung adalah saat hendak keluar dari ruang periksa, Pak Samin memegang tangannya dan berbisik pelan. "Bilang ke keluargamu, jangan khawatir, aku sudah nggak bisa apa-apa sekarang." Kakakku tidak menjawab, hanya menarik tangannya pelan dan keluar ruangan. Beberapa jam kemudian, Pak Samin minta dipindahkan ke rumah sakit lain. Alasannya tidak jelas, tapi sejak saat itu, tidak ada kabar lagi. Tidak dari rumah sakit, tidak dari puskesmas, tidak dari siapapun. Hilang lagi. Ibu bilang, ada orang seperti itu yang terlalu dalam main-main dengan hal yang tak seharusnya disentuh. Dan ketika dia sadar, dia tidak bisa kembali. Rumah dinas tempat kami dulu tinggal, sekarang jadi gudang penyimpanan barang rusak milik kecamatan. Tak ada yang menempati, tak ada yang mau bersihkan. Pernah satu kali, aku lewat dan melirik ke dalam dari sela jendela. Masih ada bekas tapak kaki di lantainya. Bekas kain terbakar di pojok kamar, dan di dinding belakang, samar-samar, ada tulisan dengan arang. "Aku cuma pengen dihargai." Cerita ini bukan tentang hantu, bukan juga tentang santet semata, tapi tentang iri. Tentang seseorang yang menyimpan gelap terlalu lama, sampai akhirnya menelan semua yang ada di sekelilingnya. Dan kadang, musuh paling berbahaya adalah orang yang dulu kita anggap teman. Dari kisah ini kita belajar bahwa kebaikan dan kepercayaan adalah hal yang tak semua orang mampu terima dengan lapang dada. Ada orang yang terlihat tersenyum di depan kita, tapi diam-diam menyimpan niat yang tak terucapkan. Dan ketika niat itu berubah jadi tindakan, luka yang ditinggalkan bisa lebih dalam dari yang kita bayangkan. Namun doa, zikir, kesabaran, dan cinta dalam satu keluarga bisa jadi benteng paling kuat dalam menghadapi apapun yang tak terlihat. Dan satu hal lagi, jangan pernah menyepelekan perasaan iri. Karena dari iri, lahirlah dendam. Dan dari dendam, terbuka jalan bagi kejahatan yang bahkan tak masuk dalam logika manusia. Semoga kita semua dijauhkan dari hati yang sempit. Diberi kelapangan dada untuk bahagia dengan rizki orang lain. Dan dijaga dari pertemanan yang hanya manis di depan, tapi racun di belakang. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, bagikan ke teman-teman kalian, dan tulis komentar di bawah tentang bagian mana yang paling bikin merinding. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.